Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan beserta karunia-Nya sehingga kami dapat membuat video presentasi makalah kami dengan tema pengaruh dikotomi ilmu terhadap kurikulum PAI. Salawat berlimpah dan salam selalu kami curahkan buat baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Hidayah. Saya di sini sebagai penyaji satu. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Fauzia. Saya sebagai penyaji 2. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian dikotomi ilmu. Apa yang dimaksud dengan dikotomi ilmu? Dikotomi ilmu adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Istilah dikotomi jika dikaitkan dengan agama dan ilmu, maka akan mengacu pada sikap atau paham yang membedakan, memisahkan, dan mempertentangkan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama. Atau juga bisa disebut dengan ilmu umum gitu kan, atau lebih dikatakan yaitu dikotomi ilmu adalah dikatakan ilmu akhirat dan ilmu dunia yang saling bertentangan. Baiklah, materi yang kedua adalah sejarah dikotomi ilmu dalam pendidikan. Bagaimana sejarahnya, yaitu sejak masa klasik 850 Masehi sampai 1200 Masehi sampai awal abad pertengahan 1200 Masehi sampai 1800 Masehi, umat Islam begitu mengalami kejayaan dalam bidang pengetahuan. Memasuki abad pertengahan hingga akhir abad 19 Masehi, umat Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Dalam keterpurukan yang dihadapi oleh umat Islam justru malah mengadopsi sistem pendidikan barat yang ternyata tidak menyebabkan kemajuan melainkan malah kesalahpahaman. Pemahamannya salah gitu kan, dan pengalaman nilai-nilai ajaran Islam. Dalam sejarahnya, dikotomi ilmu muncul bersamaan dengan masa kegelapan atau bisa disebut dengan masa renaissansi di barat. Hal ini berawal dari perlawanan masyarakat barat terhadap dominasi gereja terhadap sosio-religius dan sosio-intelektual di Eropa. Pengadilan inkuisi yang dialami oleh Copernicus, Bruno, dan Galileo tentang pendapat mereka yang bertentangan dengan gereja atau disebut dengan agama, kan gereja kan agama gitu, telah mempengaruhi proses perkembangan berpikir masyarakat Eropa yang dasarnya ingin terbebas dari nilai-nilai di bidang keilmuan gitu kan. Pertentangan terjadi karena gereja membuat teori-teori pengetahuan yang tidak sesuai dengan pemikiran para ilmuwan, sehingga setiap temuan ilmiah yang bertentangan dengan gereja harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan supremasi gereja tersebut gitu kan. Karena merasa tertekan, akhirnya para ilmuwan melawan kebijakan gereja dengan mengadakan koalisi untuk menumbangkan dominasi kekuasaan gereja, dan muncullah Renaissance. Kemudian Renaissance tersebut melahirkan sekularisasi. Dari sekularisasi ini lahirlah dikotomi ilmu begitu. Itulah penyebabnya lahirnya dikotomi ilmu tersebut dalam dunia pendidikan gitu. Dengan kejadian otoritas gereja yang demikian, para ilmuwan menjadi tidak lagi percaya pada agama mereka yang telah menganggap bahwa agama telah membelenggu kemajuan ilmu pengetahuan dan tidak mendukung pertumbuhan ilmu serta menghambat cara pikir mereka begitu. Begitulah sejarah dari dikotomi ilmu terhadap pendidikan tersebut gitu. Materi yang ketiga adalah pengaruh dari dikotomi ilmu terhadap kurikulum PAI atau juga disebut dengan pendidikan agama Islam gitu kan. Menurut Abdurrahman Mas'ud pada tahun 1999 menyatakan bahwa cara pandang dikotomi telah membawa kemunduran dalam dunia kurikulum pendidikan Islam, di antaranya seperti tradisi belajar yang benar di kalangan muslim.
layunya intelektualisme Islam melenggengkan supremasi ilmu-ilmu agama yang berjalan secara monotomik gitu kan, kemiskinan penelitian empiris serta menjauhkan disiplin filsafat dari pendidikan Islam. Juga perlu kita ketahui dikotomi pada perkembangannya sebenarnya juga berdampak negatif terhadap kemajuan Islam ataupun umat Islam itu sendiri gitu kan. Ada 4 masalah akibat adanya dikotomi ilmu-ilmu agama dan umum ini tersebut gitu kan. Di antaranya itu yang pertama adalah munculnya ambivalensi dalam sistem kurikulum pendidikan Islam. Yang kedua adalah munculnya kesenjangan antara sistem pendidikan Islam dan ajaran Islam gitu kan. Dan yang ketiga adalah terjadinya disintegrasi Islam pendidikan ilmu. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah munculnya inferioritas pengelola lembaga pendidikan Islam. Hal ini disebabkan karena pendidikan Barat kurang menghargai nilai-nilai kultur dan moral begitu. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nuzul Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibahas sama Nurul Hidayah. 2.4 Solusi untuk menangani dikotomi ilmu. Dalam Islam, sesungguhnya telah jelas dinyatakan bahwa Al-Quran dan hadis bahwasanya tidak ada membedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Yang ada adalah ilmu-ilmu holistik, integralistik, yaitu ilmu yang bentuknya satu kesatuan dan tidak terpisah-pisah. Pembagian yang ada antara ilmu agama dan ilmu umum adalah manusia sendiri. Dengan adanya penjelasan bahwa tidak ada istilah pembagian dengan ilmu Islam, maka seharusnya dilakukan adalah mencari solusi dari masalah ini. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk keluar dari problematika yang saat ini sedang dilanda oleh kurikulum pendidikan Islam dengan adanya dikotomi tersebut? Karena tidak mungkin jika dalam hal pendidikan masih saja kita harus dihadapkan pada masalah pembagian atau perbedaan ilmu agama dan umum hanya karena objek bahasan yang ada pada masing-masing ilmu, padahal keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu wahyu Allah. Zainuddin Sardar berpendapat bahwa solusi yang tepat untuk keluar dari masalah dikotomi ilmu adalah dengan cara meletakkan epistemologi dan teori sistem kurikulum pendidikan Islam yang bersifat mendasar. Karena dari segi epistemologi, umat Islam harus berani mengembangkan kerangka pengetahuan masa kini yang terartikulasi sepenuhnya. Pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi jembatan antara ilmu agama dan pengetahuan tanpa harus berpikir dikotomi, karena pada dasarnya semua ilmu memang sama-sama juga bersumber dari Allah melalui Al-Quran maupun Sunnah. Antara keduanya, agama dan pengetahuan juga harus saling melengkapi sehingga perlu diintegralkan. Dalam memecahkan problem dikotomi ilmu sistem kurikulum pendidikan ini, para cerdik pandai Muslim telah berusaha mencari solusi alternatif. Islamisasi pengetahuan berarti mengislamkan atau melakukan pensucian terhadap sains produk Barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem kurikulum pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak keislaman. Tujuan dari adanya Islamisasi ilmu pengetahuan adalah untuk kemajuan peradaban Islami dan agar kondisi umat Islam di tengah-tengah perkembangan iptek tidak terpuruk. Dengan adanya Islamisasi ini berupaya agar dikotomi dalam keilmuan dapat dipadukan dan pendidikan berjalan secara lancar. Islamisasi ilmu pengetahuan ada karena adanya dikotomi antara ilmu agama dan sains yang dimasukkan Barat sekuler dan budaya masyarakat modern ke dalam dunia. Selanjutnya, 2.5 Pelaksanaan Islamisasi ilmu pengetahuan.
Beberapa institusi ataupun universitas Islam menyambut bahwa baik tentang gagasan Islamisasi yang berguna untuk mengatasi masalah dikotomi ilmu terhadap kurikulum PAI. Salah satu yang bisa diambil contoh adalah sebuah universitas Islam yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai visi yaitu menjadi universitas Islam terkemuka dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadikan pergerakan kemajuan masyarakat. What we believe we can be. Dengan kata lain, visi adalah tujuan ingin dicapai. Dengan memiliki tujuan yang seperti itu, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berusaha menciptakan output yang tidak hanya cakap pada bidang umum ataupun agama saja, tetapi berusaha menciptakan lulusan yang tidak membeda-bedakan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga nantinya melahirkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Dengan tujuan universitas yang seperti itu, maka di sini bisa dikatakan bahwa kampus tersebut berusaha untuk mengintegrasikan atau mengislamisasikan ilmu pengetahuan sehingga tidak ada pemisahan antara ilmu umum maupun ilmu agama. Baiklah, sampai sini saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.